hanya bersyukur dengan kita punya harta, jangan sayang-sayang dengan bersedekah. Yang berikutnya adalah pelajaran untuk kita semuanya, ada yang namanya proses perubahan. Kalau dalam bahasa Arab namanya hijrah. Hijrah itu namanya apa? Perubahan, pindah. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Ini saya lihat alhamdulillah ini bapak-bapak semuanya udah proses minazulumati ilan nur. Apa tuh minazulumati ilan nur? Dari kegelapan kepada cahaya, rambutnya udah berputih semuanya. Yang awalnya hitam, itu perubahan juga itu. Minazulumati ilan nur. Nah, puasa di bulan Ramadan kita dilatih. Yang awalnya males tidak males, yang awalnya tidak berprestasi jadi berprestasi. Kita bisa ingat dalam sejarah Perang Badar dilakukan di bulan Ramadan. Bagaimana umat Islam merdeka pun juga 17 Agustus dalam catatan ternyata dilaksanakan di bulan Ramadan. Berprestasi. Jadi tidak ada yang menyatakan misalkan kalau puasa menjadi lemes, puasa menjadi tidak berprestasi. Ternyata ada penelitian orang Amerika Serikat, dia menyatakan dia melakukan uji coba kepada dua kelompok mahasiswa. Kelompok mahasiswa yang pertama itu dianjurkan berpuasa sebelum dia ujian. Kelompok yang satu tidak diujikan, tidak puasa. Dia diujikan tapi tidak puasa. Tetapi apa yang terjadi? Kesimpulan orang Amerika menyatakan ternyata orang yang puasa itu nilainya jauh di atas rata-rata. Orang yang tidak puasa nilainya itu rata-rata 7 ke bawah. Tapi yang berpuasa nilainya adalah di atas 7, 8, 9. Ternyata sangat luar biasa. Orang yang berpuasa menjadi sehat. Inilah yang ditegaskan oleh Rasul, berpuasalah kalian pasti akan sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kalian pasti kalian akan sehat. Kalau kita punya mobil baru, kita punya motor baru, biasanya ada aturannya nggak tuh dari showroom? Ada kan? Ada aturannya dari showroom. Berapa servis berkala, mana yang duluan, apakah kilometer atau tahun atau bulannya. Sekarang saya tanya, kalau kita mengikuti petunjuk showroom, servis berkala, kira-kira mobil kita, kira-kira motor kita awetnya Pak? Dijamin awet karena ngikuti prosedur. Tapi kalau seandainya kita tidak mau mengikuti prosedural dari showroom yang membuat mobil, yang membuat mesin, yang membuat motor, maka boleh jadi motornya cepat rusak. Demikian halnya dengan organ tubuh kita. Allah yang menciptakan perut kita. Dalam catatan para dokter, sumber dari penyakit adanya di perut ini semuanya. Lambung, asam urat, dan seterusnya, sumbernya di sini semuanya. Oleh karena dengan kita berpuasa, sumu tasihu, berpuasalah kalian pasti kalian akan sehat. Orang Jepang nih bagus buat informasi ibu-ibu nih. Biasanya ibu-ibu seneng-seneng untuk pergi kosmetik kemana gitu ya, biar cantik luar biasa. Ternyata ada penelitian, orang Jepang dia meneliti orang yang rajin berpuasa ternyata kulitnya itu lebih halus, lebih cantik. Makanya ibu-ibu kalau ingin kulitnya halus, berbanyak puasa. Bahkan kalau menurut Muhammad Gawahiri, orang Mesir, dia meneliti, ternyata bukan hanya kulitnya menjadi kulitnya halus, tetapi dia akan modelnya kebal dari penyakit. Ini yang sangat luar biasa sekali. Oleh karenanya ibu-ibu kadang-kadang kan kalau mau berdandan pakai make up gitu ya, pakai bedaknya pipa peralon ya. Apa namanya itu? Ya kan ada Revlon, ada apa. Ini simbol juga kita bisa belajar dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu dikategorikan cantik karena mukanya itu berwarna-warni. Ada hitam, atasnya hijau, ini merah, ininya agak putih ke kuning-kuningan gitu ya. Itu kan warna-warni indah. Indahnya berbedaan. Indahnya
kita berbeda agama, warna-warni. Coba bayangkan, kalau satu warna merah semuanya Bu, gimana kira? Pak Gatot istrinya pakai make up merah semuanya, gimana kira-kira? Nah, ini kan warna-warni indah sekali. Nah, ini sekedar informasi juga ini buat ibu-ibu untuk make up. Untuk gincu ada informasi beberapa tahun lalu saya dapat informasi dari MUI, ternyata gincu itu ada yang terbuat dari minyak babi. Kalau dalam misalkan nggak boleh ya. Nah, ada terbuat dari minyak babi. Ciri-cirinya apa itu? Gincu yang terbuat dari minyak babi itu ketika dipakai oleh istri bapak-bapak itu diusap, di apa nih? Digosok, diusap itu sulit hilangnya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mencium istrinya, digosok-gosok nggak hilang berarti sama mencium. Ya, kalau dalam Islam kan nggak boleh ya, dilarang tidak boleh. Nah, ini yang perlu kita lihat, belajar puasa tak lain tadi perubahan secara fisik. Cara fisiknya bagaimana? Fisik kita menjadi sehat. Cara psikis bagaimana perubahan secara psikis? Yang tadinya marah-marah dengan kita puasa tidak menjadi marah-marah. Ini ada kadang-kadang dia memiliki perusahaan, tapi Pak Alek mah baik orangnya. Nah, kalau direktur yang lain ada itu, udah punya perusahaan, karena merasa punya perusahaan, semuanya dimarah-marahin. Karena sebagai komisaris, direksi dimarah-marahin, security dimarah-marahin semuanya. Semuanya dimarah-marahin, bahkan bapak ibunya juga dimarah-marahin. Pas pulang ke rumahnya dikeplak sama istrinya takut. Ada nggak yang begitu tuh? Ini berarti ciri-cirinya istiqomah ini. Tahu istiqomah? Ikatan suami istri takut kalau di rumah. Itu istiqomah. Tapi kalau kawan saya bilang, kalau istiqomah kan kalau dalam bahasa Arab artinya lurus, baik gitu ya. Nah, ada juga istiqomah. Kalau tampang dari Pak Edwan ini, tampangnya kita doakan istiqomah ini. Apa istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Ya, silakan Bapak. Oke, kita kembali tadi sampai mana ini? Istiqomah. Istiqomah itu istiqomah aja ini. Ingatnya istri 3. Nah, ini kembali bahwa pada dasarnya kita berpuasa la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Makanya kita syukur nikmat dari yang maha kuasa. Dapat rizki yang besar, yang kecil harus disyukuri, dinikmati. Kita merasa bersyukur, bapak-bapak punya istri cantik, alhamdulillah. Udah cantik, soleha, keturunan orang kaya, masya Allah, nikmat, alhamdulillah. Saya pesan ke bapak-bapak, kalau istrinya belum meninggal jangan dikuburin. Belum meninggal. Kalau punya kayak gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu punya suami ganteng, kaya, baik sama ibu, alhamdulillah, bersyukur. Ini kadang-kadang ada suami punya istri udah jelek, ambekan, marah, cerewet, ya Allah, nasib. Nah, ini ada pesan buat kita-kita semuanya. Ternyata kalau kita ingin disayang lagi-lagi oleh suami kita dulu, terlebih dahulu sayang terhadap suami. Suami ingin disayang oleh istri, istrinya dulu. Ya kan, sebaliknya. Suami harus sayang terhadap istrinya. Makanya ada pesan tuh. Kiai dari Bandung dulu ada pesan kan? Jagalah hati gitu ya. Ini pesannya berbeda, kita rubah. Jadi kalau pesan untuk para bapak-bapak, jagalah istri, jangan kau sakiti, tangisan istri, tangisan bidadari. Wah, seneng aja. Karena biasanya ibu-ibu memang seneng dipuji. Coba aja, waktu dulu ibu-ibu belum nikah sama suaminya, yang wajah kamu seperti rembulan,
Percaya, padahal nggak tahu kalau sekarang bopengan. Pengen dipuji. Nah, untuk ibu-ibunya bagaimana? Jagalah suami, jangan kau bohongin. Mana yang bohongin? Biasanya kan ada juga yang bohongin. Nah, relakan suami kalau kawin lagi. Halo bapak aja terus. Soalnya ada kisah ini. Ibu-ibu ada kisah. Saya punya kawan, dia nulis di di Facebook. Dia salah seorang ustadz kondang di Jakarta. Dia nulis di Facebook. Dia bilang cerita gini. Dia punya jamaah. Jamaahnya itu karena lumayan ekonominya, lumayan kaya. Akhirnya dia ada keinginan untuk nikah lagi, nambah lagi. Cuman gak ngasih tahu kepada istri tuanya. Ketika dia laporan, karena dia udah seneng, akhirnya terjadilah nikah itu. Dia memiliki istri yang muda. Ternyata ketika dia memiliki istri yang muda, dia beli rumah yang di Pondok Indah. Harganya dulu 2 miliar. 2M, makasih. 2 miliar. Karena punya uang kan gak sayang-sayang buat bini muda. Kemudian bukan hanya rumah yang dibelikan 2 miliar, tetapi istrinya diberikan uang saku sebulannya 25 juta rupiah. Wah, 25 juta rupiah, kalah gaji ya. Nah, 25 juta rupiah ternyata 2 tahun berikutnya ini suami istri ketika dia nikah belum punya keturunan. Ketika tidak punya keturunan, apa yang terjadi? Akhirnya istrinya gugat cerai. Istrinya gugat cerai, biasanya kan suami pusing ya. Tapi ternyata kasusnya ini suaminya nggak pusing, gembira, seneng, loncat-loncatan. Pas ditanya sama kawan saya, gimana ceritanya? Kok ente nggak nangis? Kok kamu nggak sedih? Iya, gimana nggak sedih? Ketika saya cerai, rumah kan saya jual. Awalnya 2 miliar, laku 4 miliar. Ketika laku 4 miliar, perkara dia ngasih uang 25 juta rupiah sebulan, dikali setahun berapa? Setahun 12 bulan, 2 tahun 24 bulan, berarti berapa? 600 juta. Dikurangin 2 miliar, dikurangin 600 juta. Masih ada saldo. Berapa saldonya? 1,4 miliar. Karena bercerai dengan istri mudanya, balik ke istri tuanya. Yang maafin ayah ya, ayah nggak ngasih tahu, kayak nikah lagi ini keuntungannya 1,4 miliar. Ide bagus. Mengapa kami sekali? 2 kali. Nah, akhirnya istri tuanya bilang, apa? Ini keuntungan 1,4, udah nikah lagi sana. Ya ini apa sebabnya? Suami nikah karena banyak servisan dari istri yang kurang. Makanya tadi salinglah menyayangi, salinglah memahami, salinglah mengerti, maka saling mencintai. Puasa di bulan Ramadan adalah kita diingatkan, kita saling menyayangi, bukan hanya dengan suami istri, saling menyayangi, kita jalin persatuan dan kesatuan. Coba kita lihat, kita sholat berjamaah dengan sholat tarawih, sholat wajib, itu kan sangat dianjurkan, sangat disunahkan buat mandi. Harapannya apa? Biar supaya orang di samping kita itu tidak merasa terganggu dengan bau keringat kita. Islam begitu indahnya, yang sangat luar biasa sekali. Bahkan ada catatan menarik, bahwa kalau kita ingin berpuasa, lagi-lagi orang yang berpuasa, maka dia bisa melakukan perubahan secara fisik, secara psikis, dia menjadi baik, tidak marah-marah. Dalam surah yang tadi awal-awal yang saya bahas, bahwa surah Al-Imran ada catatan agar kita memperoleh ketakwaan. Yang pertama, kita perbanyak infak dan sedekah. Infak dan sedekah tidak harus menunggu kaya raya, dalam keadaan miskin pun sangat dianjurkan bersedekah. Abdurrahman bin Auf ternyata termasuk sahabat Rasulullah yang dijamin oleh Allah masuk surga, sangat luar biasa sekali.